Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Rahmawati dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di video ini saya akan mereview dan juga sedikit menjelaskan mengenai poin-poin penting dalam pembahasan buku yang berjudul Islam, Doktrin, dan Peradaban karya Nurcholish Madjid. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai biografi Nurcholish Madjid. Profesor Nurcholish Madjid atau biasa dipanggil Cak Nur. Beliau merupakan seorang tokoh intelektual atau cendekiawan Muslim Indonesia. Beliau tidak hanya dikenal sebagai seorang akademisi, tetapi juga sebagai seorang pemikir Islam yang moderat. Beliau lahir pada tanggal 17 Maret 1939 di Jombang, Jawa Timur, dan tumbuh dalam lingkungan pesantren. Ayahnya bernama Kiai Haji Abdul Majid dan ibunya bernama Fatonah. Ayahnya merupakan seorang tokoh agama yang memiliki hubungan dekat dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Cak Nur dikenal sebagai seorang pemikir Islam yang moderat dan terbuka. Beliau selalu menekankan pentingnya dialog antar agama dan juga antar budaya. Cak Nur juga sangat kritis terhadap berbagai bentuk ekstremisme agama. Beliau berpandangan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, sehingga Islam harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Salah satu upaya beliau untuk menghadapi perkembangan zaman tersebut yaitu dengan menuangkan pemikirannya melalui karyanya yang berjudul Islam, Doktrin, dan Peradaban. Latar belakang penulisan dari buku ini yaitu Nurcholish Madjid dilandasi oleh gagasannya untuk menjelaskan ajaran Islam secara mendalam dan kontekstual yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Buku ini berfungsi sebagai panduan intelektual yang spiritual bagi umat Islam yang ingin memahami hubungan antara doktrin Islam dan peradaban manusia secara lebih luas. Ia berusaha menjembatani antara ajaran Islam tradisional dengan modernitas. Buku ini lahir dari refleksinya terhadap tantangan umat Islam dalam menghadapi globalisasi dan perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan. Cak Nur merasa bahwa umat Islam terjebak dalam faham dan budaya tradisionalisme yang menghambat kemajuan. Melalui buku inilah beliau mengajak umat Islam untuk berpikir secara kritis, mendalam, dan terbuka tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Buku ini digunakan untuk menafsirkan kembali doktrin-doktrin Islam sehingga relevan dengan persoalan masyarakat kontemporer termasuk isu-isu sosial, politik, dan juga budaya. Pandangan Nurcholish Madjid mengenai moderasi. Nurcholish Madjid menganggap moderasi beragama sebagai pendekatan yang seimbang, tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu liberal. Konsep ini didasarkan pada pemahaman mendalam tentang ajaran Islam yang mengajarkan nilai-nilai seperti keadilan, toleransi, dan kasih sayang. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia dapat menerapkan prinsip moderasi beragama melalui sikap saling menghormati, terus berbicara dengan orang dari berbagai agama, dan berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang damai dan menghindari dari radikalisme serta untuk mengurangi terjadinya diskriminasi. Secara keseluruhan, karya Nurcholish Madjid memberi dasar yang kuat untuk membangun masyarakat Indonesia yang moderat. Definisi moderasi menurut Cak Nur merupakan cara pandang dan sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bermasyarakat bersama yang mengedepankan esensi ajaran agama, yaitu dengan melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum. Selain itu, moderasi beragama juga berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh sikap moderasi beragama yaitu diantaranya dengan menghormati dan menghargai perbedaan dalam beragama, menjaga kerukunan dan keharmonian antar umat beragama, menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di atas segalanya, menjalankan ajaran agama dengan cara yang moderat, serta menyesuaikan diri dengan konteks kehidupan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Dalam konteks Indonesia yang sangat plural, moderasi beragama menjadi sangat penting, di antaranya untuk mencegah konflik antar umat beragama, membangun masyarakat yang toleran, mewujudkan kehidupan berbangsa yang damai dan harmonis, dan juga untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas bangsa. Nah, untuk mewujudkan semua itu, Nurcholish Madjid menuangkan pemikirannya dalam beberapa karyanya, dan salah satu karyanya yaitu dalam buku ini, yaitu
Islam, Doktrin, dan Peradaban. Buku ini menawarkan pemikiran yang mendalam mengenai Islam sebagai doktrin dan sebagai pemandu peradaban yang maju, adil, menyeluruh, dan toleran. Nurcholish Madjid mengajak umat Islam untuk memahami agama secara kontekstual. Selanjutnya yaitu poin-poin utama dalam buku yang berjudul Islam, Doktrin, dan Peradaban. Yang pertama yaitu agama sebagai panduan etis dan moral. Nurcholish Madjid memandang bahwa agama, khususnya agama Islam, itu harus menjadi pedoman untuk membangun moralitas etika dan keadilan dalam kehidupan manusia. Islam terus berkembang mengikuti zaman dan memberikan kontribusi dalam kemajuan peradaban dunia. Islam harus dipahami dan diterapkan sesuai dengan konteks zaman. Cak Nur menekankan pentingnya berijtihad dalam melakukan pembaruan dalam memahami agama Islam. Agama Islam menghargai perbedaan dan keragaman budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Yang kedua yaitu pentingnya konsep tauhid. Cak Nur menekankan bahwa konsep tauhid atau keesaan Tuhan itu merupakan landasan utama yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang harmonis. Tauhid menegaskan kesatuan umat manusia dan menolak segala bentuk diskriminasi, ekstremisme, dan perpecahan. Moderasi beragama berakar dari pemahaman tauhid yang benar, yaitu pengakuan akan keesaan Tuhan sekaligus kesetaraan manusia. Kemudian yang ketiga, penolakan ekstremisme dan fanatisme. Nurcholish Madjid mengkritik keras mengenai fanatisme agama dan sikap berlebih-lebihan dalam memahami ajaran Islam. Baginya, ekstremisme adalah penyimpangan dari ajaran Islam yang menekankan prinsip keseimbangan atau wasatiyah. Kemudian yang keempat yaitu pluralisme sebagai keniscayaan. Islam mengajarkan prinsip toleransi, hidup berdampingan, dan saling menghargai perbedaan, terutama dalam agama. Yang kelima, sekularisasi sebagai desakralisasi. Nurcholish Madjid memperkenalkan gagasan sekularisasi sebagai upaya desakralisasi terhadap hal-hal yang sebenarnya bersifat duniawi. Dalam konteks moderasi beragama, ini berarti membebaskan agama dari pemahaman yang sempit dan masih terlalu tradisionalis. Kemudian yang keenam itu pentingnya keimanan. Cak Nur menekankan bahwa iman memberi makna dan tujuan hidup manusia. Nilai-nilai seperti takwa, tawakal, dan ikhlas itu menjadi pedoman etis dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketujuh, kontekstualisasi pemahaman ajaran Islam. Cak Nur mengajak umat Islam untuk memahami ajaran agama secara kontekstual, bukan hanya secara tekstual. Moderasi beragama berarti membuka ruang untuk ijtihad atau pemikiran kritis dalam teks-teks keagamaan sehingga relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang keenam yang ke-8 yaitu Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dalam pandangan Nurcholish, moderasi beragama adalah wujud dari Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam harus membawa kedamaian, kasih sayang, dan manfaat bagi semua makhluk tanpa adanya diskriminasi. Kemudian yang ke-9 yaitu pentingnya keadilan. Nurcholish Madjid mengajak umat Islam untuk memahami keadilan sebagai nilai universal yang melekat dalam ajaran Islam dan menerapkannya dalam segala aspek kehidupan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, menciptakan stabilitas, dan membangun peradaban yang adil, damai, demokratis, dan bertoleran, dan juga bermartabat. Kemudian, menurut pandangan saya terhadap pemikiran Nurcholish Madjid mengenai moderasi beragama, saya berpendapat bahwa pemikiran beliau itu sangat relevan jika dikaitkan dengan keadaan bangsa saat ini yang sudah mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh globalisasi. Sehingga pemikiran-pemikiran Cak Nur dalam menanggapi keadaan masyarakat modern itu cukup berpengaruh dalam mendorong moderasi dan sikap toleransi di Indonesia. Prinsip moderasi beragama memang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi jika masyarakat mampu menerapkan sikap yang bermoral dan mampu berpikir secara kritis dan logis dalam segala aspek, terutama dalam aspek beragama,
maka akan tercipta manusia yang bermoral dan bermartabat, sehingga ketika setiap manusia itu mampu menerapkan prinsip-prinsip moderasi beragama seperti bertoleran, adil, saling menghargai, dan juga bisa menerima perbedaan, maka akan tercipta kehidupan yang damai, kemudian harmonis dan juga sejahtera yang pada akhirnya akan mampu membantu memajukan negara Indonesia. Jadi kesimpulan dari buku Nurchalish Madjid itu berusaha membantu bangsa dalam menghadapi masalah globalisasi dengan cara menuangkan pemikirannya melalui karya-karyanya. Salah satunya yaitu dalam bukunya yang berjudul Islam Doktrin dan Peradaban. Nah, moderasi beragama atau wasatiyah menurut Nurchalish Madjid itu adalah sikap hidup yang berada di tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim dan juga tidak terlalu liberal. Selalu mencari titik tengah dan selalu mencari keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Nah, moderasi dalam pandangan Nurchalish Madjid bukan hanya sebuah konsep keagamaan, namun juga sebagai prinsip universal yang relevan untuk menjaga keharmonisan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Cak Nur, Islam merupakan agama yang mampu menjaga kehidupan umat Islam karena di dalamnya itu mengajarkan banyak nilai moral seperti sikap keadilan, toleransi, kasih sayang, saling menghargai, dan masih banyak lagi. Nah, jika masyarakat mampu menerapkan sikap yang bermoral dan mampu menerapkan prinsip moderasi beragama, maka akan mampu menjaga stabilitas dan juga mampu membantu memajukan bangsa dan negara. Pada Nurchalish Madjid terhadap moderasi beragama itu berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang menyeluruh, saling merangkul, toleran, dan universal. Jadi moderasi menurut Nurchalish Madjid ada sikap yang mampu menjauhkan umat Islam dari ekstremisme, fanatisme, serta membangun kehidupan beragama yang harmonis, adil, dan relevan dengan realitas sosial modern. Menurut Cak Nur, agama harus menjadi jalan menuju perdamaian dan juga kesejahteraan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.